Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Gimana nih persiapan teman-teman untuk menghadapi tes SKD CPNS? Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa aja kisi-kisi CPNS yang akan diujiankan untuk tahun ini, teman-teman bisa klik link di sudut kanan atas mengenai video yang sebelumnya udah aku upload tentang kisi-kisi CPNS sesuai Permenpan RB. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita udah belajar tentang perbandingan kuantitatif. Nah, buat teman-teman yang belum lihat nih videonya atau yang belum belajar tentang perbandingan kuantitatif, teman-teman bisa klik link yang ada di sudut kanan atas tentang video yang sebelumnya udah aku buat mengenai perbandingan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kemampuan verbal analogi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kemampuan verbal analogi dan contoh-contoh soalnya. Oke, kita mulai aja belajarnya mengenai kemampuan verbal analogi. Kita mulai dari pengertian. Apa itu kemampuan verbal analogi? Nah, tes analogi ini digunakan untuk menentukan padanan kata yang sesuai dengan pola. Caranya adalah mengidentifikasi atau mencari kesetaraan dan padanan hubungan antara kata dari pasangan kata yang diberikan pada soal. Kesetaraan hubungan ini harus dianalisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Nih, berikut adalah beberapa hubungan pasangan kata yang bisa dinyatakan. Nah, yang pertama ada sinonim kata, ada antonim. Pokoknya ini adalah hubungan pasangan kata yang mungkin bisa menjadi ataupun hubungan padanan kata yang ada di soal gitu. Jadi, mungkin saja soal itu ada hubungannya untuk sinonim, antonim, ataupun waktu dan sebagainya. Oke, di sini ada contoh soal ya teman-teman. Laut titik-titik sama dengan kabupaten titik-titik. Nah dari contoh soal ini kita bisa lihat bahwa ada dua titik-titik. Nah, berarti ada dua kata yang harus kita isikan ke dalam titik-titik itu. Nah, dari 5 option ini kita bisa lihat bahwa setiap option itu punya dua kata yang dipisahkan oleh strip. Maka kata pertama itu akan mengisi titik-titik yang pertama atau yang setelah laut, dan kata yang kedua itu akan mengisi di titik-titik yang sebelah kabupaten. Nah, dari contoh soal ini kita bisa dapat jawaban, yaitu yang E. Jadi laut adalah bagian dari samudra dan kabupaten adalah bagian dari provinsi. Gimana cara jawabnya? Nanti kita akan bahas di cara menjawab soal. Jadi bentuk soalnya itu seperti ini, ada ruas kiri dan ruas kanan. Biasanya di ruas kiri itu ada dua kata dan di ruas kanan ada dua kata. Pertama, yaitu hubungan ruas kiri harus setara dengan hubungan ruas kanan. Artinya adalah hubungan yang ada di ruas kiri tersebut setara dalam arti satu level dengan hubungan yang ada di ruas kanan. Tidak boleh hubungan yang ada di ruas kiri lebih tinggi atau lebih rendah dari hubungan yang ada di ruas kanan. Cara yang kedua, pola hubungan ruas kiri sama dengan pola hubungan ruas kanan. Jadi carilah kata kunci atau hubungan yang unik dari dua kata atau lebih yang diberikan di soal. Maka jawaban juga harus memiliki hubungan yang sama seperti di soal. Jika kata dalam soal mempunyai makna atau arti khusus, maka hal itu akan memudahkan kita untuk menentukan hubungan antar kata tersebut dengan tepat. Yang ketiga, pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misal, alat titik 2 fungsi sama dengan fungsi titik 2 alat. Nah, pola yang kayak gini tuh yang nggak boleh nih ya teman-teman. Jadi dia harus sama, alat titik 2 fungsi sama dengan alat titik 2 fungsi. Trik yang keempat, arah hubungan di ruas kiri sama dengan arah hubungan di ruas kanan. Jadi carilah hubungan kata pada jawaban yang akan Anda pilih yang searah atau sejalan dengan kata pada soal. Nah, misalkan A berhubungan dengan B, C berhubungan dengan D. Nah, tidak boleh dibalik gitu. A-nya berhubungan dengan B, dibalik, tapi D-nya yang berhubungan dengan C. Jadi nggak boleh dibalik. Pokoknya ruas kiri sama ruas kanan itu harus memiliki pola hubungan yang sama atau arah hubungan yang sama.
Nah, yang kelima, perluas menjadi kalimat. Jadi, kalau teman-teman menemukan hubungan kata pada soal dengan kata pada jawaban, tetapi belum bisa nih, belum tahu jawabannya yang tepat tuh apa, maka kita dapat membuat kata-kata di pilihan jawaban tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan kata yang telah kita temukan. Jika dua kalimat tersebut mempunyai makna yang kurang lebih sama, maka kata tersebut adalah jawabannya. Namun, apabila hal itu berlaku sebaliknya, maka kata-kata yang kita buat tadi menjadi kalimat itu bukanlah jawabannya. Maka kita harus memikirkan kata yang tepat dan menyusunnya menjadi kalimat. Itu akan memudahkan kita. Jadi kalau misalnya untuk jawab soal itu, kita buat jadi kalimat supaya untuk lebih memudahkan kita untuk menjawab soal. Ini adalah contoh soalnya juga nih. Penghormatan jasa sama dengan insentif prestasi. Nah, ini adalah analogi sebab akibat. Jadi, sesuai dengan tips dan trik tadi, kita buat menjadi kalimat. Nah, jadi karena berjasa, maka diberi penghormatan. Karena berprestasi, maka diberi insentif. Nah, ini polanya sama ya teman-teman. Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Tapi yang pasti, ruas kiri dan ruas kanan tetap dengan pola ataupun arah yang sama. Kemudian ini ada analogi proses. Nah, kayu itu diserut, kemudian kebun itu dicangkul. Jadi ini adalah proses untuk mendapatkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Ini ada contoh analogi antonim dan sinonim. Ada gio, (2) allegro, itu sama dengan lambat, (2) cepat. Nah, adagio itu adalah sinonim dari lambat dan allegro itu adalah sinonim dari cepat. Nah, ini fotosintesis, (2) cahaya sama dengan cetak, (2) tinta. Ini adalah analogi kegunaan. Cahaya berguna untuk proses fotosintesis. Begitu pula dengan tinta berguna untuk proses cetak. Jadi teman-teman ini boleh ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri cara membacanya. Yang penting lebih terserah teman-teman. Yang penting lebih memudahkan teman-teman untuk mendapatkan jawaban yang benar. Yang penting ruas kiri, pola ruas kiri itu sama dengan pola di ruas kanan. Nah, kemudian ada lagi nih bentuk soal yang terdiri dari 3 kata per ruasnya. Nih, contohnya, cuci air bersih sama dengan tembak peluru mati. Nah, ini adalah analogi kegunaan sebab dan akibat. Bersih karena telah dicuci dengan air. Jadi, polanya yang ketiga dulu, baru yang pertama, baru yang ke-1. Kalau teman-teman bikin pola seperti itu di sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga harus seperti itu. 3 dulu, baru 1, baru 2. Maka mati karena telah ditembak dengan peluru. Jadi teman-teman bisa buat kalimat yang teman-teman bisa ngerti, tapi polanya tetap harus sama. Ini ada contoh soal lainnya tentang analogi tempat dan fungsi. Guru sekolah murid sama dengan gembala lapangan rumput domba. Jadi cara bacanya, seorang guru fungsinya mengajar murid di sekolah. Jadi 1, 3, 2. Di sebelah kanan teman-teman juga harus bikin 1, 3, 2. Berarti gembala, domba, lapangan rumput. Seorang gembala fungsinya menggembara domba di lapangan rumput. Jadi polanya harus tetap sama. Tips menjawab soal, yang pertama teman-teman harus teliti, cermat, dan gunakan waktu sebaik mungkin. Apalagi ini adalah tes CPNS dan waktunya benar-benar singkat. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dan fokus ketika mengerjakan soal. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Jadi semakin sering teman-teman ngerjain soal, maka teman-teman akan semakin terbiasa untuk menjawab soal dan akan semakin cepat untuk mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian, tips yang ketiga, jangan terpaku pada soal sulit. Jadi kalau kira-kira teman-teman belum bisa jawab nih soalnya, ya udah tinggal skip aja, lanjut ke soal yang lain. Nanti jadi kalau ada waktu lagi, teman-teman bisa kembali ke soal itu dan bisa mengerjakannya. Yang keempat, perluas hubungan kata. Jadi kalau misalnya nah tadi kan banyak tuh contoh-contohnya, ada sinonim, ada antonim, ada fungsi gitu kan. Nah kalau misalnya
kalau misalnya satu hubungan kata itu nggak bisa nih, nggak cocok nih kalimatnya, teman-teman bisa ganti dengan hubungan kalimat yang lain yang paling sesuai dengan soal. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu bulan, bumi sama dengan bumi titik-titik. Nah, kita isi titik-titik ini ya teman-teman. Nah, caranya kita perhatikan optionnya. Dari A sampai E ini kira-kira jawabannya apa. Kemudian, untuk memudahkannya, kita ingat tips dan trik dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita buat kalimat supaya lebih mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Nah, kita mulai aja dari misalnya gini, bulan, bumi sama dengan bumi. Nah, di sini ada option E, itu bulan. Nah, itu udah pasti salah karena cara bacanya itu udah nggak satu arah gitu, antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, kalau bulan, bumi sama dengan bumi, bulan itu arahnya udah beda ya. Jadi yang E itu udah pasti salah. Kemudian option yang A, tata surya. Nah, bumi adalah bagian dari tata surya, benar. Cuman kita harus bandingkan ke ruas yang kiri. Bulan adalah bagian dari bumi. Nah, itu salah, berarti option A itu salah. Kemudian kita coba yang B, bumi adalah planet. Kemudian bulan adalah bumi. Nah, itu juga salah. Yang C, bumi memiliki bintang. Atau bumi adalah bintang. Jadi kayaknya yang C juga salah. Nah, kalau yang D kira-kira apa ya hubungan antara bumi dan matahari, bulan dan bumi? Kemudian kita bisa buat suatu kalimat, bumi mengitari matahari. Nah, kita bandingkan dengan ruas yang kiri, bulan mengitari bumi. Nah, ini cocok ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D, di mana bulan mengitari bumi. Karena bulan adalah planet dari bumi, begitu pula dengan bumi mengitari matahari ataupun melakukan revolusi. Jadi jawabannya adalah D, matahari. Oke, ini ada contoh soal selanjutnya, yaitu pasir titik-titik sama dengan pohon titik-titik. Nah, jadi kita lihat dari option A sampai E ini, kira-kira jawaban yang benar adalah B, gurun dan hutan. Jadi cara bacanya pasir itu terdapat di gurun dan pohon terdapat di hutan. Padan katanya itu memiliki hubungan terdapat di. Maka jawabannya adalah B, gurun dan hutan. Harus cepat untuk menentukan jawabannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi kemampuan verbal analogi sudah selesai kita pelajari. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tes CPNS tahun 2021. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses.